Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas hanya untuk pemulihan Tuhan saja. Dipandu firman-Nya dari Yohanes 16 ayat 28, demikian firman Tuhan. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang mendambakan kemenangan, sukacita, dan kedamaian. Hal itulah yang memotivasi manusia secara umum untuk hidup beragama. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengikuti Yesus adalah untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan sukacita, dan mendapatkan damai sejahtera. Di tengah harapan yang demikian, maka mereka diberitahukan oleh Yesus tentang penderitaan yang harus mereka alami. Tentu pemberitaan ini membingungkan dan mengecewakan mereka. Tetapi puji Tuhan, pemberitaan Yesus tidak berhenti pada berita penderitaan yang harus mereka alami. Tetapi dilanjutkan dengan kabar sukacita, yaitu kemenangan dan sukacita setelah melewati penderitaan-penderitaan tersebut. Dalam perikop ini, Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa dirinya tidak akan lama lagi berada di antara mereka. Sesaat lagi Yesus akan mengalami penderitaan dan kematian. Pada saat itu, murid-muridnya akan tercerai-berai dan ketakutan. Mereka akan menangis dan meratap di tengah-tengah kegembiraan dunia ini. Mereka akan dikejar dan dianiaya. Penderitaan mereka digambarkan seperti seorang perempuan yang melahirkan, yang sangat-sangat dekat dengan kematian. Namun setelah mengalami penderitaan, mereka akan memperoleh sukacita, mereka akan memperoleh kegembiraan, dan hidup dalam damai sejahtera. Keadaan ini dipastikan terjadi karena Yesus akan bangkit dan telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Yesus telah mengalahkan kuasa kematian. Dengan demikian, penderitaan seberat apapun tidak akan mampu mengalahkan kuasa keselamatan yang dari Allah di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup di dunia senantiasa akan diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Penderitaan yang harus kita hadapi ada dua bagian, yaitu penderitaan umum dan penderitaan khusus. Penderitaan umum adalah sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, ketakutan, dan kematian. Penderitaan khusus adalah penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Penderitaan umum pasti akan dialami oleh seluruh manusia. Maka kita harus waspada terhadap pengajar sesat yang mengatakan di dalam Yesus tidak ada penderitaan. Semuanya akan lancar dan diberkati. Hal itu tidak benar. Karena semua makhluk masih merasakan kesakitan pada waktu mengandung dan melahirkan. Semua makhluk akan mengalami sakit, penyakit, dan kematian. Dan itu tidak boleh dielakkan siapapun orangnya, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya.
Tetapi penderitaan itu hanya sementara, menunggu Yesus Kristus datang memenangkan setiap orang percaya. Penderitaan khusus hanya dialami oleh orang-orang percaya yang setia dengan imannya. Karena dunia tidak menginginkan kebenaran dan kekudusan, maka dunia dan kejahatannya akan senantiasa mengejar, menganiaya, dan menindas orang-orang yang percaya. Ketika diperhadapkan dengan penderitaan yang demikian, jangan pernah berputus asa atau berpaling dari iman percaya kepada Yesus Kristus. Jangan mengeluh dan bersungut-sungut, tetapi berbahagialah akan hal itu. Karena penderitaan yang demikian justru adalah peluang untuk membuktikan kesetiaan dan keteguhan iman kita kepada Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7, firman Tuhan berkata demikian, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hadapilah penderitaan dengan ketabahan. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kebahagiaan sejati karena Kristus sudah mengalahkan kuasa dunia ini. Di Yohanes 16 ayat 33 Yesus berkata, "Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Kalau Yesus telah mengalahkan dunia, maka apapun penderitaan kita, sekali lagi, tidak akan berkuasa mengambil hidup kita. Mari kita dengan setia, dengan tabah di dalam kesesakan, menghadapi penderitaan-penderitaan yang kita hadapi, dan senantiasa bersuka cita di dalam pengharapan, karena kita tahu, di balik semua penderitaan itu, Tuhan telah menyediakan sukacita yang kekal di dalam kehidupan kita. Selamat dimenangkan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami dikuatkan, dimampukan melewati jalan salib untuk meraih kemenangan, sehingga kami ditinggikan bersama dengan Yesus dan memperoleh sukacita yang kekal di surga yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia beriman kepadanya. Maka menangkan kami hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup di dalam Tuhan, selamat memenangkan penderitaan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.